Saudara, tahun baru seringkali menjadi satu momentum untuk kita membuat resolusi, kita membuat rencana-rencana sepanjang tahun ke depan. Ada yang punya rencana untuk studi tahun ini. Ada mungkin yang punya rencana buka usaha pada tahun ini. Dan rencana-rencana yang lain, saudara, yang kita akan hadapi sepanjang tahun ini. Saudara, ada orang berkata, orang tidak perlu buat rencana. Itu orang tidak beriman. Tapi ada orang-orang yang juga suka spontanitas, ya. Orang bilang tiba masa, tiba akal. Ada orang-orang juga yang tidak punya rencana, tidak mau buat rencana, ya seperti lagu Kisera-sera, whatever will be lah gitu ya. Soalnya kasih dalam Tuhan, tetapi sebenarnya perencanaan itu adalah satu bukti dari sikap kita menghargai waktu dan kehidupan yang Tuhan beri. Kalau kita membaca dalam Alkitab pernah mengisahkan tentang seorang raja yang mau berperang. Sebelum perang, dia duduk dulu, dia buat rencana, dia mengukur kekuatan pasukannya, dia menyelidiki kekuatan musuhnya, dia mencoba mencari tahu medan peperangan yang akan dijalani. Alkitab juga pernah mengisahkan ada seseorang yang hendak membangun, dia duduk dulu, berencana, siapkan blueprintnya, kemudian mulai menghitung anggaran biayanya cukup atau tidak. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, karena itu hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, khususnya dari surat Yakobus, sebuah surat yang sangat praktis. Yakobus mau mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk membuat perencanaan. Tetapi tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saudara, mengapa kita jangan sampai atau tidak boleh melupakan Tuhan ketika kita melakukan perencanaan? Saudara, karena apa saudara? Karena sesungguhnya kita tidak tahu hari esok. Saudara, perhatikan ayat 13. Ada orang punya rencana. Ayat 13 tadi dikatakan, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Di sana kami akan tinggal setahun, berdagang serta mendapat untung. Saudara, tapi Yakobus mengecam orang ini. Apa sih yang salah dalam diri orang ini? Yakobus tidak anti perencanaan. Bukannya tidak boleh usaha, bukannya nggak boleh dagang, bukannya nggak boleh cari untung. Tetapi perhatikan kata-kata orang ini di dalam ayat 13. Ini kata-kata yang arogan, yang sombong. Kau sudah perhatikan, tidak ada Tuhan dalam perencanaannya. Tidak ada kata Tuhan di dalam kata-kata orang ini. Saudara lihat, hari ini atau besok kami berangkat, di sana kami tinggal setahun, kami berdagang, kami dapat untung. Ya kami. Tuhannya missing. Tuhannya hilang. Percaya diri sekali orang ini, saudara. Saudara, orang ini kalau kita melihat bisa memastikan ya saat keberangkatannya. Kalau nggak hari ini besok. Orang ini bisa memastikan lamanya tinggal 1 tahun. Orang ini juga dengan PD-nya dia bisa memastikan di sana akan dagang dan akan dapat untung. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saudara perhatikan orang ini tidak berdoa. Tidak minta pimpinan Tuhan. Tidak tanya Tuhan lebih dulu. Tidak minta petunjuk Tuhan. Tapi dia yakin dia bisa berhasil, bisa sukses tanpa Tuhan. Saudara, banyak orang merasa tidak perlu Tuhan dalam hidupnya. Kapan kita perlu Tuhan? Ya kalau kita ada masalah, kalau kita ada problem dalam keluarga, kalau kita lagi sakit, kita perlu Tuhan. Tapi kalau buat rencana, Tuhan please jangan atur-atur hidupku. Saudara, bukankah kita juga seringkali seperti orang yang disebutkan dalam Yakobus? Orang yang dengan mudahnya ngomong hari ini begini-begini ya, besok begini-begini, minggu depan begini, bulan depan begini. Pede sekali saudara. Saudara, kita lupa harus mengandalkan Tuhan. Kita lebih sering mengandalkan pengalaman, kepintaran, kita punya modal, kita punya koneksi orang penting. Sehingga semua yang direncanakan pasti berhasil tanpa Tuhan. Semua gampang, semua beres, semua pasti bisa. Arogan, sombong. Di dalam ayat 13 dan ayat 14, kedua ayat yang kontras sekali. Ayat 13, orang itu merasa pasti akan segala sesuatu. Ya perhatikan, pasti berangkat, pasti tinggal setahun, pasti dagang, pasti dapat untung. Ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak
tahu hari esok. Ayat 13 orang ini juga katakan di sana kami tinggal setahun. Ayat 14. Dikatakan juga apa? Sedang kamu tidak tahu besok. Jangankan setahun. Besok mau jadi apa kamu gak tahu. Saudara, orang ini punya planning. Tetapi dia lupa ketika tidak mengandalkan Tuhan. Bahwa kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. Bagaimana kita bisa percaya diri sekali, saudara? Bagaimana kalau besok kita sakit di instalasi gawat darurat, banyak orang punya rencana ini, rencana itu, tapi tidak berdaya, sakit. Bagaimana kalau besok terjadi kecelakaan? Bagaimana kalau besok terjadi musibah? Dan bagaimana kalau besok Tuhan panggil kita pulang? Kalau Tuhan panggil kita pulang, panggil saya pulang, berarti ini khotbah saya yang terakhir. Semua bisa terjadi, saudara. Kita tidak pegang kendali dalam hidup kita. Hari esok itu milik Tuhan. Tanggal 24 Desember beberapa hari yang lalu menjelang malam Natal, salah satu keluarga besar kami dipanggil Tuhan. Seorang ibu yang dalam keadaan sehat, tidak sakit, keluarga bersukacita, prepare semua untuk Natal. Langsung berubah seketika menjadi duka cita yang mendalam. Amsal 27 ayat 1 mengingatkan kita. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudara, banyak hal di dunia itu kita nggak bisa prediksi. Sedang cuaca saja kita nggak bisa prediksi, bukan? Apa yang terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tidak ada seorang pun yang tahu. Biasanya di akhir tahun atau awal tahun itu ada ramalan-ramalan untuk tahun yang baru. Saya harap tidak ada seorang pun yang cari dan baca-baca ramalan apa yang akan terjadi tahun ini. Saudara, tapi manusia cuma bisa meramal, mengira, menerawang, menerka-nerka. Dalam hidup kita ada faktor X. Orang sering bilang begitu ya, faktor X. Yang bisa menyebabkan apa yang kita rencanakan tidak menjadi kenyataan. Faktor X ini seringkali mengingatkan kita manusia yang terbatas. Saudara, dalam kehidupan kita itu sering terjadi kejutan-kejutan yang kita tidak harapkan. Yang kita tidak sangka-sangka. Saudara, di tahun 2025 ini apakah situasi ekonomi, situasi politik lebih baik atau lebih buruk? Kita tidak tahu. Apa yang akan terjadi di tahun ini? Kita buta, saudara. Misteri. Tidak ada yang bisa kita tahu. Ingatkah kita tahun 2020 lalu? 5 tahun yang lalu semua perusahaan, gereja, sekolah membuat rencana, membuat target tahunan. Tapi apa yang terjadi dalam hitungan beberapa bulan? Seluruh rencana lulu lantak karena pandemi. Kita tidak tahu, bukan, apa yang terjadi besok. Manusia tidak tahu tapi seringkali sok tahu. Itu masalahnya. Tidak tahu tapi sok tahu dan sok jago. Saudara, manusia mengira dia bisa menjamin hidupnya. Saudara, hari ini siapapun kita, tidak peduli siapapun saudara, status sosial kita, gelar kita banyak. Apa yang kita punya pengaruh. Apa, tidak peduli sekaya apapun, tidak ada seorang yang bisa menjamin kehidupannya. Paling kalau kita banyak duit, waktu masuk rumah sakit bisa masuk kamar VIP. Itu aja bedanya. Selebihnya kita nggak bisa menjamin hidup kita, bukan? Itu sebabnya Yakobus bertanya kepada kita ayat 14b. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Alkitab mengingatkan betapa lemah, fana, dan terbatasnya kita. Saudara, kalau kita goyang kopi pagi hari, kopi panas mendidih, bak uap-uap ya. Atau kita lagi masak uap panas, bak uap. Berapa lama uap bertahan? Berapa detik saja hilang. Dan itu yang digambarkan Alkitab tentang hidup kita. Mungkin kita mengatakan, oh umur 60, 70, 80 tahun itu umur panjang. Itu usia yang singkat dibandingkan dengan kekekalan. Hidup kita singkat seperti uap, bisa tiba-tiba berakhir, tiba-tiba lenyap, saudara. Ada yang mengatakan kematian itu 1000 gerbangnya. Artinya apa, saudara? Artinya maksudnya orang bisa mati lewat gerbang apapun. Lewat penyakit, lewat kecelakaan, lewat musibah seperti pesawat di Air baru-baru. Diam-diam tidak bangun lagi. Firman Tuhan mengingatkan kita, Ayub 7 ayat 7. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mazmur 39 ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa
berapa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Saudara, apa yang harus kita lakukan kalau hidup kita itu seperti uap, singkat lalu lenyap? Karena hidup kita singkat, ayat 16, Rasul Yakobus mengingatkan jangan sombong. Dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam tongkatmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, jangan pernah merasa bisa mengendalikan segala sesuatu. Banyak orang kalau udah punya duit, udah punya kuasa, merasa bisa mengendalikan segala sesuatu. Kuasa dan kedaulatan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita, saudara. Saudara, karena hidup kita singkat dan terbatas, karena itu kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan yang kita buat. Ada dua kebenaran tentang hari esok. Yang pertama, Tuhan tahu hari esok. Kedua, saya tidak tahu hari esok saya. Karena itu harusnya membuat kita rendah hati. Ayat selanjutnya 15. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Hari ini Tuhan menghendaki saudara hidup ya. Sehingga boleh masuk 1 Januari 2025. Kalimat yang dimulai jika Tuhan menghendakinya itu bukan kalimat pasrah, pesimis, tidak pasti. Tetapi memberi ruang pada kedaulatan Allah. Jika Tuhan menghendaki, kalau Tuhan berkenan, besok orang mau berangkat. Jika Tuhan menghendaki, orang mau dagang, tinggal di sana 1 tahun. Kalau Tuhan kehendaki, dapat untung. Semua jika Tuhan menghendaki ini adalah satu sikap hati yang tunduk, yang rendah hati, yang mau terus bergantung kepada Tuhan. Saudara, biasakan saudara bicara ini ya. Jika Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan berkenan, mulut bicara, telinga kita mendengar jika Tuhan menghendaki. Sehingga terus menjadi reminder, mengingatkan diri kita sendiri bahwa hidup kita bukan terjadi karena kehendak kita, tapi karena kehendak Tuhan. Saudara, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jangan pakai hikmat manusia. Jangan pakai hikmat dunia. Minta hikmat, minta petunjuk dari Tuhan. Hari ini ketika kita memasuki tahun 2025. Ketika kita membuat rencana-rencana. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Setiap ambil keputusan, tanya Tuhan. Doa, minta pimpinan Tuhan. Sebelum berencana doa, sementara berencana doa, sesudah rencana itu dibuat, serahkan kepada Tuhan. Saudara, beli mobil, beli rumah, doa enggak? Doa. Apapun rencanamu, studikah, di dalam usaha kah, apapun semua rencana, bawa kepada Tuhan, doakan, gumuli. Saudara, banyak anak-anak Tuhan ketika mengalami kegagalan, kerugian, menyalahkan Tuhan. Marah-marah kepada Tuhan. Padahal ketika membuat rencana tidak doa, tidak minta pimpinan Tuhan. Begitu gagal, begitu rugi, marah-marah kepada Tuhan. Saudara, kita rindu kehidupan kita sepanjang tahun 2025 ini akan diberkati Tuhan. Amin. Kita rindu semua rencana kerinduan kita ini atas perkenanan Tuhan boleh berhasil. Dalam pimpinan Tuhan, ketika kita minta pimpinan, minta petunjuk Tuhan, bisa jadi saudara rencana-rencana kita tuh berubah haluan. Ya. Tapi mari kita belajar mengikuti rencananya Tuhan. Kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita. Kalau mungkin itu rencana bisa berubah, kita tanya, Tuhan mau bawa kemana? Tuhan mau tuntun kemana? Sehingga sungguh-sungguh dalam pimpinan Tuhan kita akan mengambil keputusan-keputusan yang benar. Rancangan Tuhan, percayalah, selalu yang terbaik. Bukankah firman Tuhan mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku.